like the Caesars, they never give. Oke, assalamualaikum teman ngomong. Kali ini kita bakalan ngobrol banyak tentang banyak hal di teman ngomong seperti biasa. Tapi kali ini saya ditemenin oleh salah satu sohib dari Arab Saudi. Kita kedatangan tamu dari Arab Saudi. Salah satu teman baik saya dari Arab Saudi yang sekarang jenggotnya sudah tidak ada karena tadi sempat di shaping dulu biar kelihatan 10 tahun lebih muda. Nah, ini adalah salah satu tim dari non sih emang Survive Vlog, terus podcast ente Rungsing Ning. Nah, kalau misalkan teman-teman teman ngomong semua pernah menjelajah podcastan, mungkin kalian pernah menemukan salah satu podcast berjudul Rungsing Ning. Di zaman ngaliji sih Rungsing Ning. Soalnya di podcast mah nggak ada. Intinya di temen ngomong kali ini kita bakalan ngomongin sesuatu yang sebenarnya udah sering banget kita temuin di kehidupan sehari-hari. Ini berkaitan dengan kisah-kisah yang paling mainstream sebenarnya di kehidupan anak sekolah. SMA cuy. Ente SMA pernah jadi penjahat? Penjahat wanita. Intinya gini men, jadi di temen ngomong kali ini kita bakalan ngebahas yang paling ringan banget dibanding tema sebelumnya. Kan kalau di tema sebelumnya kita ngebahas soal ubur-ubur, lebaran, terus COVID-19. Sekarang kita lupain dulu soal COVID-19. Walaupun sekarang masih musimnya pandemi. masih musimnya pandemi dan kita memang banyak kesulitan gara-gara pandemi itu. Tapi bismillah lah pokoknya mah. Yang jelas ngomong boleh. Temen ngomong, sekarang kita bakalan ngebahas soal kisah konyol selama sekolah. Di SMA, SMP boleh lah. Yang penting semacam itu. Oke. Nah, pertanyaan pertama, Mang. Berat masih pertanyaan. Ini pertanyaan paling mainstream sebenarnya. Semua orang mungkin pernah pisan ngerasain atau ngejalanin atau ngalamin kisah paling konyol di SMA, khususnya dengan genre percintaan. Banget ya. Misalkan si mamang orang Arab ini jomblo ge ayeuna, tapi pasti ente pasti punya eta mang. Ente pasti punya kisah anu konyol pisan dengan genre percintaan. Ya benar. Misal kisah konyol tentang percintaan di SMA naon? Paling konyol. Paling konyol itu namanya kalau di sekolah dulu SMK tuh piala bergilir. Emang pernah tuh. Piala bergilir. Semua orang pasti pernah merasakan piala bergilir. Jadi kisahnya kumaha? Jadi seperti kisahnya dulu tuh. Kayak ayah tahu sendiri lah ya kan, pas sudah jadi senior, terutama apalagi dulu aktivis kan, OSIS. Oh aktivis, ya. Tapi nggak demo kalau di SMA? Nggak ada demo. Kita mah aktivis sekolahan lah gitu ya, OSIS. Terutama pas mos kan, wah ini nyari bibit-bibit baru kan. Bener. Bibit-bibit yang inilah, wah ini buat ke depan nih bagus nih. Nah, kenapa jadi piala bergilir? Saya menemukan bibit yang orang nggak tahu, padahal dia tuh bagus. Berarti intinya semacam ente nemu cewek cantik, tapi orang belum tahu. Belum tahu itu cantik. Itu teh bakal cantik gitu. Tapi setelah udah dikembangkan, dipacari dan tahu, oh geningan katanya. Oh ternyata dia teh cantik kok, orang nggak tahu ya. Sama Mos nggak ketemu. Kalau Mang di sini mah bahasa bisa campur. Oh biasa campur ya, nggak apa-apa ya. Berarti bisa ada Sundaan yang campur ya, orang Sunda. Yes. Tangan orang Jawa. Jadi baik lagi, jadi ketemu nih bibit baru, bibit yang bagus gitu kan. Tapi orang nggak tahu, teman-teman baru nggak tahu. Ternyata setelah udah dipacarin, jadilah perebutan
ini ya, Nggak. mau teman deket, mau teman sekelas, Apalagi satu geng biasanya. apalagi biasanya satu kumpulan kan, apalagi teman OSIS, wah itu udah. Setelah putus nih, seminggu kemudian jadian sama teman anjir. Ditikung tak. Ditikung. Jadi sebenarnya kalau misalkan di zaman sekarang mungkin orang bakal lebih kenal dengan istilah ditikung. Ya ditikung itu dari dulu ya, kan saya Jadi kalau di masa si Mamang Arab ini SMA dulu ya itu bukan ditikung. Istilahnya bukan ditikung tapi naon sih Mang? ya Piala di- bergilir. piala bergilir tuh gitu. Jadi ngambil urut babaturan gitu kan, Ya. hayangeun padahal mah eta mah hasil urang je payah gitu kan. Wah, yang nggak dikenal jadi dikenal, ceweknya juga sama sih sebenarnya Ya. gitu. Oh jadi Nah, gitu. dari sekian banyak kasus non Mang Bergilir. piala bergilir eta di SMA sama SMA berapa kali Anjing. ente menemukan mutiara tersembunyi? Banyak ya, dari mutiara yang banyak itu ditikung sama beda-beda temen. Masih satu kumpulan, satu ini ada yang teman sampai kan dulu kan pernah ada dalam sih kita tuh di SMK tuh misalkan SMK-nya SMK 2 Sukabumi Nah, ini orang Sukabumi. ya, udah Sukabumi dulunya ya. Jadi itu kita ada sebut tempat ibaratnya buat orang-orang, namanya sih confident. Jadi kita setiap bulan tuh suka bikin artikel confidence ini, jadi kayak majalah sekolah. Majalah Nah, sekolah. saya sebagai salah satu krunya. Nah, teman saya itu ketuanya dan saya wakilnya. Jadi si cewek inceran teh diambil sama ketua. Iya, jadi si cewek ini emang belum dikenal banyak gitu. Tapi udah tahu gitu. Udah tahu, oh ini bagus nih bahannya nih. Mutiara bagus. Tapi setelah itu ternyata diputusin saya ya orang diputusin gitu ya. Sedih. Jadi udah biasa lah kan waktu itu kan. Ternyata seminggu kemudian jalannya sama teman ya ini, temen ini ketua masih atasan lah. Perih itu sih Mang. Waktu itu sekolah mau perih sih. Ngamuk sampai duntrang, cuman hampir duntrang sih, hampir digebuk. Nanti Tapi- pengertian dari setiap kata anu kalian gak ngerti, kalian bakal ketemu di Digebuk, pokoknya digebuk, hampir mau dihantam karena polontong oke. Polontong. Inilah istilahnya tuh beleguk gitu. Songong. Songongnya apa yang bikin kesel? Ya udah, Zah, dia mah titip we ka urangnya. Aduh. Sasia titip men. titip geus we manehna ku urang we nya titipna. Ya. Anjir, itu teh teman kita teh sama-sama begadang ngerjain itu tuh bareng-bareng, bikin ya ibaratnya yang sering begadang nginep di sekolah tuh sama dia tuh bareng-bareng gitu. Tapi hanya gara-gara ciwi itu Ciwi-ciwi. itu udah lupa itu teman. Itu untungnya pas mau di Duntrang teh ada temen yang ngelarai gitu. Itu pagi-pagi. Tapi berarti di dalam kisah sekolah mah masa-masa SMA mah berarti hal semacam itu tuh sering. Iya, sering. Ada lagi banyak, saya mah termasuk orang korban terbanyak saya gitu. Oh, berarti selama ini dari awal sampai Dari akhir awal selalu jadi korban. Selalu jadi korban, maupun ternyata temennya sering main ke rumah sama juga sarwana. Maaf, ya emang akhirnya ya bodo amat ya gitu kan. Maupun ya ceweknya bodo amat gitu. Inisial nama Mang. Inisialnya banyak, ada D, ada R, ada R lagi. Lain si Deki lain. Oh, si Deki mah beda. Oh, beda kelas. Beda. Itu memang di kelas cuman enggak. Oh. Jadi banyak lah teman sampai akhirnya minta maaf, dan itu terjadi nggak sama saya juga sih, ada juga ya, itu karma kan ya. Ya. Itu mah baik lagi ke mereka. Karma masih berlaku sampai hari ini. Ya masih sih, itu mah ibaratnya ya hak-hakan we ku usia akhirnya kan gitu. Nah, sekarang kita ganti topik dari Percintaan. genre percintaan. Soalnya genre percintaan paling sering ditemuin. Tapi sebenarnya masih banyak genre lain di kisah-kisah SMA yang pasti kalian juga pernah nemu gitu. Ya. Nah, misalkan, jika saya misalkan kalau saya teman ngomong ya, kalau pas SMA itu di masa-masa SMA SMP itu kebetulan karena saya tidak sekolah di wilayah saya sendiri, jadi Ya. nggak di tempat jauh dari tempat tinggal itu, dan salah satu
menjadi salah satu naonnya disebutna teh nu kitu lah maksudnya naon sih sebenarnya teh naon sih nu kitu teh pokoknya mah jadi aduh aing poho istilahnya nu jelas mah semacam geus jadi tradisi kalau misalkan orang-orang dari wilayah saya itu masuk ke sekolah di wilayah tertentu dari A ke wilayah B itu di si wilayah B ini saya tidak akan menyebutkan namanya wilayahnya yang jelas dari wilayah saya ini Lembang nih saya sekolah di jauh dari Lembang itu bakalan dianggap orang-orang dari Lembang itu selalu dicap sebagai anak-anak sekolah yang pasti dijamin baung gitu. Kalau di tempat itu pasti baung gitu. Iya, ada padahal bager gitu. Padahal bager dalam kenyataannya saya bager, nggak pernah malak, nggak pernah kabur, nggak pernah pas pelajaran kimia kabur nggak pernah cuma duduk di belakang kelas aja. Biasa itu. Nah, ada lagi selain itu ya salah satunya tentang gimana sih kelakuan anak SMA jajan. Mang pernah kan ngalaman kalau misalkan kalau saya mah temen ngomong tiap jajan biasanya misalkan jajan bala-bala nih. Kalau sekarang istilahnya Darmaji. Mungkin dari dulu Darmaji. Cuman saya ngalamin yang namanya jajan bala-bala 5 tapi mayar hiji men. Emang biasa itu strategis. Strategis biasa. Nah, kebetulan di kantin tempat di sekolah saya itu tidak ada yang jual bala-bala. Kebanyakan kita itu tiap istirahat biasanya kita makan mie sedap goreng. Itu mie sedap goreng. Ini nyebutin merek? Boleh lah. Mie sedap goreng, mie sedap. Saya tinggal itu. Ente Malikna masih tinggal di orang? Masih. Mie sedap goreng itu menjadi makanan paling idola mah. Yes. Idola di SMA saya teh. Nah, salah satu kelakuan bejat kita adalah kita makan mie sedap karena di sekolah saya itu di kantinnya itu kita boleh masak sendiri. Nah, sendiri. Jadi ngerti. kita ngambil 2 mie sedapnya tapi kita bayar satu. Tapi di satu piring kan men, terus digulung-gulung, ditutupan kunaon gitu supaya tetap kelihatan satu. Nah, di Sukabumi kumaha mang di SMK ente. Kalau sekolah sih terutama kalau sekolah mah paling bakso sih. Bakso tuh. Ya apalagi kalau bakso mah udah enggak aneh ya. Itu banyaknya gandrungnya sama cewek-cewek. Dari katanya cowok-cowok biasanya ya paling konyol ya. Ada kan emang banyak ya yang jual makanan tuh nasi, bakso, gorengan. Tapi kita rata-rata kalau yang cowok itu biasanya nasi sih. Ada di situ. Jadi gini ceritanya yang pengen konyol tuh gini. Ketika kita mau makan, duit pas-pasan. Bu, biasa itu sangat biasa. Boleh ngutang bu? Ngutang itu sangat biasa. Itu ngutang, tapi nggak apa-apa gitu. Sok mau bayar besok atau mau nyuci? Nyuci aja. Nyuci. Ada yang nyuci, ya besok bayar. Biasanya tuh, kalau saya pribadi nih ya, saya suka ngutang karena ya gitu dulu kan ya biasa lah ya cowok ke cewek sering ngasih makanan dan kantong anak sekolah paling sabaraha mah 10.000 makan tuh jajan paling banyak sabaraha macan goceng sehari kalau jajan 10.000 ya. Ongkos ya dulu masih murah lah ya sisanya ya jajanin cewek berarti hutang paling gede kasih ibu-ibu warung sabaraha 6.000 lah per hari dan itu nggak sering ya nggak sering kecuali emang kepepet ngutang gitu kadang ngutang juga nggak ngutang sih si ibunya sok nggak apa-apa jadi penyesaan nih makan yang bisa sok habisin aja gitu kadang suka gitu kalau ngutang kalau bilang kata si ibunya sok atau nggak apa-apa karunya menurutnya kesian gitu. Karena biasanya sekarang kita melihat tampilan Mang Nizar ini. Oh ya, dari tadi kita belum ngenalin nama di balik sosok ini. Beliau ini orang Arab ini bernama Nizar nama sih Muhammad Al-Madari Yunizar. Dan dia seorang namanya sebenarnya IT ya. Ya inilah engineer. IT engineer. Nah itulah. Nah
penampilan saat ini Mang Nijar otomatis pasti jauh berbeda dibanding ke SMA kan? Jauh pisan pertama. Nanti kita bakal tampilin muka dia pas ke SMA juga kumaha. Nu jelas. Yang jelas itu sudah pasti berbeda dan itu akan mempengaruhi gimana si ibu-ibu warung, si ibu-ibu kantin itu menjadi sangat merasa kasihan. Iya. Udah mah hitam kelingnya. Rada kurus. Itu ideung betulnya. Beuleuh. Ideung karena sering main bola sih. Sing papanasan ya. Ya, anak pasti. muda biasa. Nah, itu ngomong-ngomong soal duitnya, kita berarti kelebihan ente adalah nganjuk ya, bisa Nganjuk. nganjuknya. Nah, ini soal duit ya, masih soal duit. Masih duit. soal duit. Pernah ente nilep duit SPP? Zaman kita masih bayar SPP. SPP nilai di SPP sekan ingat can pernah Ah, sebenarnya. sekolah kunaon SPP mah kayak kumanya jadi diajarkan sama orang tua teh kalau udah dikasih uang sekolah itu harus wajib langsung Ya, dibayarin. berarti Mang Nijar ini orang Arab ini termasuk Aman, anak sekolah aman yang disebut. baik, maksudnya aman lah gitu. Ya kalau soal SPP soalnya ini kan ya ibaratnya sorry aja ya, SPP ini kan ibaratnya kan kita kewajiban ke sekolah udah mah ke sekolah teh ya gitulah ya, kita mah kalau di sekolah tuh bisa dibilang sekolah kita tuh ya baik sih, maksudnya baik itu dalam arti kalau yang telat itu masih bisa dispensasi kan. Oh, Nah ngerti. ada dispensasi, kadang ada yang telat, nah itu kan Berarti diwanti-wanti sama orang tua jangan sampai telat, malu. Tapi dari pihak sekolah lagi berarti bukan pihak sekolah yang menitik beratkan pada Ya. si siswa itu harus bayar, lamun Ya. teu bayar teu bisa ujian Ya, misalkan. itu mah masih Enggak bisa. ya? Kalau sekolah alhamdulillahnya ya ada yang seperti itu masih bisa ikut. Jadi minimal bayarlah, kalau misalkan 6 bulan nunggak, bayarlah sebulan dulu, itu masih bisa ikut ya. Untungnya alhamdulillah gitu. Nah. Tapi untuk nilai SPP itu. Oh, nilai SPP. Aduh, Enggak, berarti enggak. sian gitu, sian Belum. Enggak ada karena udah kelewat. udah lewat sih. Udah kelewat. Tapi Berarti selama SMA atau SMP. SMP Nah. bisa pernah selalu. Terus misalkan pasti ente boga temen anu dia teh partner in crime teh gini. Jadi dia teh bener-bener temen ente anu sarua sahate sejiwa Ya. sarua goblok. Sarua emang betul. Aya pasti satu orang. Aya Sebutkan nama mah. Aya baheula mah ngaranna Asep Solihin. Asep Solihin. Jadi Asep Solihin ya, ini ya Asin, panggilnya Asin. Oh, dipanggil Asin. Asin. Jadi Asep Solihin ini temen konyol sih. Jadi kemana-mana teh, kan dulu kan kalau ke rumah tuh, kalau ke sekolah suka bawa motor kan, tapi motornya Vespa ya. Karena kan kalau ke sekolah teh kan nggak boleh sebetulnya. Cuma karena punya Vespa dan guru-guru banyak yang pakai Vespa, jadi udah Jadi aman ya. aman gitu, nggak ada. Ya, Kalau ya. misalkan bawa motor pun syaratnya harus pakai surat tanda tangan kepala sekolah, ke Wakasek. Nah saya emang nggak gitu. Nah bahasa udah pakai Aman, Vespa, udah Vespa. udah Vespa. Vespa. Nah, teman temen- nyebutnya pakai Vespa. Vespa. Jadi si Asin ini kalau misalkan dia rumahnya kan lumayan jauh ya. Kadang kalau juga dia sering telat, tapi saya emang nggak pernah telat gitu. Telat sekali udahlah gitu nggak lagi. Nah ini kan temen ini karena rumahnya jauh di pelosok desa, dia sama desa sebutnya Jambe, tapi dia suka nyebut desa Konohagakure. Wih. Naruto. Desa impian katanya. Nah itulah, nah itu tempat ini. Karena jadi saya kalau pulang nih maghrib kan, kalau kita nih yang aktivis kadang-kadang pulang suka sore jam 5 jam 6. Nah suka bareng, Zar nginep ngenong gitu, mondok di mana? Mondok ya nginep gitu, pulang bareng. Nah setelah sering, nah itu sering ketemu. Jadi gini banget ya. Jadi gini, tapi ya ada gitu ya, namanya part ini kan pasti ada gelutnya kan, ada berantemnya. Ada berantem gara-gara nggak mau ini udah malam nih, jam 10, pengen diantar pulang, rumah teh jauh, pelosok desa, takut kan, gelap kan. Tapi status ente temenan kan? Lagi Temenan. pacaran, soalnya yang diantar pulang aja. Antar pulang teh karena temukan duit. Temukan duit ya budak. Kerisukan tuh sekolah deui, kerja pun duit. Ya. Maksa balik alpang anterkeun karena motor. Embung cenah teh geus asa puku. Kalau saya teh nggak boleh gitu nya. Iya. Nggak boleh. Tapi tetap maksa budak teh tuh anter. Teu bisa euy ulaheun gitu ku kolot.
akhirnya ngambek si Asin teh Terus balik sorenya. balik sorangan lempang. Anjing, deg-degan kolot kan nepi carek. Jadi orang tua teh sampai marahin saya gitu kan. Ya. Marahin saya gara-gara nah tuh diantep gitu kan. Oke, jadi si Asin teh sampai akhirnya dia pulang maksain jalan sendiri sampai ke rumahnya. Ya saya kena marah sama orang tua saya. Nah tuh iya dah embung budakna kekeh gitu. Ya emang kadang goreng adat tuh tau lah. Iya. Goreng adat teh ya ada goreng adatnya tapi masih ya setelah berantemnya masih ada lagi, masih baik lagi gitu ya, namanya kan teman ya, teman sahabat mah gitu kan ya. Ya, sahabat. Sahabat kan beda. Sahabat bukan teman. Sahabat bukan teman, beda. Jadi sahabatnya ya gitu sampai sempat. tapi emang iya dipotong. Si Asin iya pernah tuh ngarebut Oh, Cewek-cewek. dia mah konspirasinya dia ngebantu teman lagi. Oh, jadi Dia jeung ente mah eueuh lah masalah soal sebenarnya ya, cuman manena teu ngaku tapi orang nggak apal gitu. Jadi gini. Ini cerita. Jadi ada satu sebut nama lagi ya, Reddy. Si Reddy ya. Karakter anyar. Karakternya. Jadi si Reddy ini ternyata suka sama pacar ya, dulu pacar ada namanya P, mantan lah itu. Pasti ngaranna P teh Puput. Jadi si P ini, jadi nggak tahu lah ya. Si Asin ini ternyata diam-diam membantu si Reddy ini untuk mendeketin si P ini. Dan ternyata Padahal si Asin apal itu teh cewek teh emang cewek iya. teh. Tapi ternyata setelah udah jadi, di balik itu si Asin ini punya perasaan juga ke si P. Oh, Cinta iya. segi empat anjir. Oh, cinta segi empat. Cinta segi Weh, segi tiga deh, segi empat iya. beda soalnya karena SMP SMA mah segitiga udah terlalu mainstream, Yeah. jadi kita pakai rumus segi empat. Cuman si Asin ini berhubungan dia udah ada sih sebenarnya. Cuman dia bawong teh masih Yeah. pengen yang lain gitu. Segi empat ternyata nggak lampiasannya, karena kenapa yang nemuin bibit ini sama kurang juga. Berarti ente penemu bibit-bibit. Iya, penemu bibit. Tapi mana lagi selalu gitu. Oh, ternyata resep oke ini kenyawan kurang gitunya si Asin ini teh. Tapi dilimpah kena ke si Reddy ieu baturan. Jadi sebatasnya maksudnya ente secara langsung. Walaupun ada tapi tidak secara langsung. Secara langsung. Jadi limpah kena ke si Reddy. Nah, ketahuan pas pulang sekolah. Gelut. Enggak, kedua sih. Diam-diam. Jadi gini, posisi itu waktu itu saya kelas 3. Nah, si adik kelas si P ini tuh kelas 1. Jadi anak baru. Anak baru di mos kita tuh bukan baru nyampe 2 bulan sih. Bentar dong namanya cinta monyet itu. Oh, berarti ente monyet. Pernah jadi monyet? Pernah. Saru. jadi itu uniknya pas pulang sekolah ketahuan. Oh, si ini. Dari tampilan belakang emang nggak kelihatan sini tuh tapi kelihatan dari pakai cara ini ya jilbabnya si P, ada si Reddy di belakang ketahuan, cuman nyumput jadi pas Sembunyi. sembunyi pas kurang mau pulang ketahuan ada si Asin. Kayak ada si Reddy nih gitu. Sama cewek ini asal jika si P gitunya. Oh ya udah, Jadi si Asin itu sebenarnya mah lebih ke dia kayak ngebantu ngecoblangin gini. Jadi si Asin teh bermuka dua men. Iya, bermuka dua eta sia ta. Sebenarnya sampai sekarang masih sok dibahas gitu. Oke, Jadi sampai bahan guyonan gitu. Jadi pas reuni si Asin pasti selalu jadi bahasan utama juga. Ya, urang sih ternyata. Sia mah dikitung wae ku baturan ditikung wae. Da emang kumaha atuh dah. Oke, itu balik di ke cinta soalnya. Kita hentikan di situ soal cinta, geus bosan soal Bosan cinta. sih ya emang. Ayeuna soal kumaha pendapat Mang Arabnya? Ya. Gimana pendapat Mang Arab soal kelakuan anak SMA zaman sekarang yang terkesan asa kurang menghargai guru-guru mah? Itu Padahal kan sebenarnya di zaman kita juga sama. Maksudnya bukan tidak menghargai guru, tapi kita jadi ada perasaan ngambek atau kumaha gitu dulu tapi masih bisa nyewa gitu atau benci gitu sama guru, tapi kita masih ada di batas-batasnya. Maksudnya kita nggak sampai ngelewatin batas nepi ka
melakukan hal-hal keji atau kumaha gitu ke guru, kita masih tetap takut gitu walaupun kita geuleuh gitu, tapi tetap ada rasa takut kan. Ya, Nah, masih harus kan di zaman sekarang kalau misalkan teman ngomong juga perhatikan di berita-berita pasti banyak kita dengar berita tentang murid menganiaya guru, guru menganiaya murid atau hal-hal semacam itu kan di saat ini mah jadi jika memang semacam hal anu biasa we gitu, tapi di zaman kita kan dulu wah itu teh jadi tabu gitu kan. Tabu. Di zaman kita mah karena guru tetap selalu harus dihormatin sesalah apapun mereka. salah apa mungkin pasti harus ada. Mungkin Namun ayeuna kumaha tah pendapat? guru menurut orangnya pendapat budak ayeuna parah sih. Parah. Karena emang dari dulu pernah guru saya pembina OSIS sih. Ya. Karena semakin kesini, jadi beliau pernah ngomong, kita harus akuin sumber daya manusia semakin kesini pasti bakal menurun. Ya benar. Menurun teh ya Mulai dari karakter, mentalitas, attitude. Nah justru ini sekolah saya. Ini contoh dari sekolah ya. Karena dulu saya emang aktivis OSIS, jadi memperhatikan gimana sih karakter anak-anak semakin kesini kan. Jadi penurunan berarti. pasti ada penurunan. Jadi gini, penurunan itu biasanya yang paling saya benci ya. Kalau anak ini teh anak guru. Oh, anak guru. Oh, itu kasus anak guru. Anak guru dan itu masih satu sekolah. Dan dititip ke sekolah. Ya otomatis titipan kan, lah ya kalau zaman ayeuna mah. titipan. Itu sebenarnya udah menjadi gimana ya? Udah jadi penurunan kualitas ini sih. Jadi kalau di sekolah kita kan emang agak keras ya ininya pendidikannya gitu. Jadi ada kalau eskul tuh kita di sekolah SMK ini ada eskul khusus hari Jumat. Nah itu tuh kayak ibaratnya eskul tuh kayak neraka lah buat si siswa gitu. Karena apa ya, kita kan ya ada emang jujur ya ini eskul normal kita nuju neraka. Yang paling neraka orang-orang umumnya bilang paskibra, karena saya paskibra. Ekskul neraka. PMR. Thumbnail anjir. PMR pramuka. Tapi pendidikan ya mirip-mirip semi militer lah. Jadi semi militer tuh ya push up, ada ya kita kalau laki-laki pasti push up. Kadang ada ya kekerasan dikit tuh kayak digaplok teh dulu mah. Normal ya, masih normal. Karena nerima dan orangnya pernah ngerasain kesiswaan pernah ditabok. Biasa we. Karena ngerasa salah beda gitu. Beda zaman ayeuna ya berarti emang. Pada saat si murid diperlakukan secara kasar oleh guru, kebanyakan di zaman seperti sekarang ini orang tua itu langsung bertindak. Ya. Padahal kalau di zaman kita dulu kepret nepi kagetihan, istilahnya seperti itu. Ada bongan sia karena kita melakukan kesalahan, jadi ya udah wajar. Jadi malah justru ngomong ke orang teteh malah kita yang marahin. Ya, bener. Jujur ini ya, saya pernah digaplok lah mas senior. Mana boga kesalahan tuh pas sekolah. Iya sih punya bongan atau kenapa tuh cenah? Iya. Melakukannya eta mah lepok we. Ya udah gini, orang tua dulu tuh udah nyerahin anaknya ke sekolah. Ya udah diurus sama sekolah. Kalau mau misalkan nggak mau diurus, ya udah we. Ya udah we bikin sekolah sendiri. Ya, nah, itu bedanya. Nah, makanya kenapa anak-anak sekarang jadi gitu ya gitu karena apa? Orang tua mungkin ya nggak semua gitu. Mendidik anaknya terlalu diogo, ya terlalu dimanja banget. Ya emang ada yang orang tua yang tegas, tapi ya emang kalau dari karakter pasti anak ini kalau biasa dimanjain terus sama orang tua, pas di sekolahnya beda, ya udah. Ya, walaupun secara apa ya maksudnya, jadi cara menyayangi orang tua kepada anaknya itu emang kita tidak bisa salahkan ya, 100%, 100%. tapi bedanya orang tua zaman sekarang atau mungkin anak zaman sekarang, bukan orang tuanya yang salah, mungkin bukan anaknya juga yang salah, tapi mungkin caranya yang berbeda dan itu membuat situasi saat ini menjadi terasa ya aneh buat orang-orang seperti kita yang pernah ngalamin di sekolahnya. Di sekolahnya. Jadi justru kalau dulu mah ya maksudnya gini, kalau nggak digituin tuh nggak rame sebenarnya. Kita tuh nggak digojlok dulu, nggak disiksa lah gitu. Karena justru pada saat kita sudah keluar, kita akan kangen sama salah satu, misalkan kayak gini. Saat ini saya paling kangen sama salah satu guru saya pas SMP.
namanya Pak Heri. Dia keras, orangnya keras, guru olahraga keras, dan ngomongnya itu nggak pernah lembut, nggak pernah. Ada itu orang juga. Nah ada. itu pokoknya mah dia mah guru yang ngomongnya teh wah seenaknya gitu. Jadi anjing goblok setan Maneh. pokoknya semua Jadi kalimat nggak biasa kasar sih. pasti keluar gitu. Tapi itu justru yang bikin kita kangen sama Pak Heri. Kenapa? Karena didikan kerasnya itu bukan membuat kita jadi bandel, tapi malah jadi kita itu harus berubah karena kita salah gitu. Kita tahu kesalahan kita di mana pada saat Pak Heri mengeluarkan kata-kata. Ya, betul. Nah, jadi kalau di orang juga kan gini, kenapa kita sekolahnya dibikin kayak semi militer? Sebenarnya itu untuk membuat si siswa-siswi ini. Karena gini kan kita kan SMK ya. Otomatis kan SMK ini kan kita ada PKL kerja. Jadi lulus tuh pastilah ada yang kerja langsung gitu kan. Nah, di dunia kerja ini kan Ya, benar. tahu sendiri kan, Ya. dunia kerja teh keras. Nah, pressure-nya beda. Pressure-nya beda sama kita sekolah. Nah, di sekolah dibiasakan begitu. Kenapa? Digojok. Ya ibaratnya jadi sama senior teh disiksa atau sama guru juga dimarahin teh udah biasa gitu. Disiksa secara baik obrol. Ya omongan tadi kan. Itu kan batin meren. Kalau yang nggak bisa nerima mah udah we. Kabur ya emang. Bener. Ya rata-rata di sekolah kita banyak yang nggak kuat gitu. Tapi akhirnya kan setelah keluar dari sekolah, kerasa kan dimarahin, di anjing goblok, di ini udah biasa. Karena apa? Pas sekolah kita udah biasa ditegesin. Ya biar lagi nih, kita mah sekolah di SMK dulu tuh saya yang paling terutama disiplinnya tegas, ya itu galak. Tapi itu nempel sampai hari ini. Sampai hari ini udah biasa deh dimarahin teh rek sekuan di kukumaha ge. Jadi seolah-olah kita disiapkan sejak di zaman sekolah untuk bisa menghadapi dunia yang keras ini. Karena apa? Jujur nih, lebih baik digaplok daripada diobrolin, ya diomongin goblok anjing sama orang yang lebih berat sama atasan lah. Beda. Enak. Gak enak sebenarnya. Lebih baik digaplok sekalian orang mah. Tapi berarti kalau misalkan isu sekarang yang paling baru itu pendidikan online bakal Terus ya. bakal sih disebutnya paten atau apa? Kayaknya dipatenkan. Jadi bakal selamanya pendidikan online bakal tetap ada gitu kan. Nah, itu nyambung juga nama sama bahasan kita yang tadi soal pendidikan pendidikan di zaman dulu itu menyiapkan siswanya untuk bersiap menghadapi kehidupan setelah sekolah. Kan? Nah, kalau misalkan di zaman pendidikan online berarti karena anak-anaknya di rumah, berarti itu kumaha teman? Ya. Apa mereka bakal siap mendapat tekanan di luar dunia sekolah dia gitu. Jadi setelah lulus pasti mereka kerja kan? Ya. Setelah lulus mereka kerja, apakah mereka bakal siap? Jujur ya, pesimis sih, siap. Pesimis ya? Kecuali orang tuanya yang mendidik dengan benar. Mungkin Semua balik sih emang. mungkin kalau misalkan untuk beberapa orang yang orang tuanya juga ikut andil Ya. mendidik anaknya karena mereka setiap hari bakalan di rumah kalau misalkan online kan. Jadi orang tua juga harus ikut andil menyiapkan si anaknya pas keluar dari rumah atau keluar dari sekolah. Jadi pas menghadapi dunia kerja. Sebenarnya itu ngaruhnya pendidik. Jadi jujur nih, saya di rumah juga sama diajarin orang tua tuh tegas gitu. Kalau misalkan pas bangun ditajong weh. Ya benar. Asli gitu. Jadi emang balik lagi ke orang tua sih. Jadi kalau ya dulu mah kalau pendapat saya mah gitunya, kalau dengan sekarang kondisi segitu ya berarti balik harus ke orang tua lagi sih. Orang tua harus ya gimana caranya antar lulus anaknya ya harus siap menghadapi dunia kerasnya di dunia kerja. Karena asli dunia kerja mah beda. Iya sih. Itu mempengaruhi sih kata orang. Itu mempengaruhi progres kita untuk maju sih. Ya. Terutama pribadi. Ya benar. Dan sosial, terutama sosial. Sosial men. Walaupun zaman sekarang sebenarnya kita bakal nemu kerasnya dunia sosial teh sebenarnya kita bisa nemu juga kerasnya dunia sosial di zaman seperti sekarang ini itu di media sosial. Iya, media sosial. Tingkat tekanannya hampir sama sebenarnya, cuman beda medianya doang. Kalau misalkan di zaman dulu kita bersosialisasi dengan masyarakat umum atau misalkan masyarakat yang di luar
sekolah itu tekanannya beda kan, langsung secara langsung. Itu secara Kalau langsung. di zaman sekarang karena lewat media sosial paling yang terjadi ya karena tidak secara langsung walaupun memang mempengaruhi kita secara mental, tapi tetap itu tidak secara langsung kan Bang. Jadi bacot di dunia maya hungkul. Jadi kalau misalkan orangnya masih bisa nerima, ya udah data mah media sosial, dunia maya, dan kita nggak akan ketemu juga gitu. Kecuali kalau emang kasus-kasus tertentu panggil gitu bakal. Nah, ya ketemu beda deh. jadi sebenarnya menurut ente ya Bang, balik di ke pertanyaan, menurut ente lebih baik mana pendidikan zaman baheula zaman dulu dengan pendidikan zaman sekarang? Kalau dilihat dari karena kita pernah ngalamin sekolah di mana sekolah teh nya seneng gitu. Senang. Kalau sekarang mungkin menurut orang ya enaknya kalau dari misalnya sebenarnya enaknya zaman dulu karena ya jujur karena kita yang ngalamin, karena kita ngalamin. Tapi kalau misalkan dengan kemajuan sekarang sebenarnya bisa dikombain sih. Dikombain ya misalkan oke, cara mendidik anaknya dengan cara dulu tapi ilmunya yang sekarang modern. Maksudnya ke siswanya mendidiknya gimana zaman dahulu ya gitu. Penerapannya modern. Cuman cara menegas. Jadi kita mendidik anaknya yaitu dengan jadi sebenarnya jangan sampai cara-cara mendidik di zaman dulu sebelum modern seperti ini ditinggalkan begitu saja. Ya, karena jujur sih asli mending digaplok. Bukan ini harus menggaplok ya. Bukan kita mengiyakan kekerasan dalam pendidikan, tapi mending digaplok daripada ocehan manusia langsung dengan kata-kata yang kasar. Karena kalau udah kata-kata kasar kena ke hati, kita nggak nerima, itu bakal lebih ya beda sih. Ada yang orang nerima, ada yang orang nggak nerima langsung gelut. Walaupun semuanya balik lagi ke orangnya masing-masing. Itu balik masing-masing. Tapi jujur lebih baik kita ditegesin. Kita lebih baik pendidikan yang disiplin dan tegas sih. Disiapkan secara mental dan fisik daripada nanti setelah keluar kita malah jadi karena gini jujur kalau sekolah ilmu mulai kita dapat banyak itu setelah lulus sekolah sih. Oh bener nggak? Setuju tuh. Karena karena sekolah mah di sekolah sebenarnya standar itu tuh kita teh di sekolah teh cuma dasar. Jujur kalau di sekolah kan di kuliah juga kan. Nah di kuliah juga ya ilmu kan dapat, cuma lebih banyak lagi di kuliah gitu. Nah kalau di sekolah kita ibaratnya itu kita dapat ilmu yang dasar banget gitu. Kalau nggak tahu sih kalau sekarang ya. Kalau sekarang kan mungkin lebih bagus lah gitu. Tapi kalau pas zaman saya gitu, oh ternyata yang di zaman sekolah mah emang ilmu dasarnya yang orang dapat gitu. Nah setelah ilmu kehidupan sih yang paling setelah lulus. Karena sebenarnya pas di zaman kita juga pas di sekolah mah emang ya pelajarannya mungkin itu aja. Ya, itu tapi aja. Karena interaksi sosial di sekolah di zaman kita lebih kerasa karena belum banyak media yang dipakai juga. Kenal HP kenal HP di kelas sabara. Kenal HP mah dari SD sih udah. Ya. Cuman make lah. Megangnya bener pas SMA. SMK. Tinggal masih ngerekam tuh. Masih. Cicing tungguan intinya bisa kisah ngerekam. Soalnya ya guys 38. Jadi masih ngerasain lah. SMA kelas 1 udah pegang sih, cuman kan dulu nggak boleh bawa HP sekolah teh. Bedanya sama anak sekarang di sekolah seperti itu. Anak sekolah sekarang mah bebas kan bawa HP kapan bebas. Dulu malah justru kita kalau nggak bawa HP teh lebih happy ngobrolnya sih. Iya benar. Asli. Tapi setelah ada kasus bawa HP terus di sekolah dan akhirnya kita kelas 3 cuma sih keren. Peraturan nggak boleh bawa HP teh akhirnya dilonggarin gitu. Ada tuyul Mang, sorry ada tuyul ngambil liquid kita, jadi mohon dimaklumi saja. Jadi Mang itu Bang. Sip, dan sekarang kita sudah masuk di pertanyaan terakhir. Sebenarnya kita sudah masuk di waktu-waktu paling ini karena kita sudah merekam ini sudah 40 menit temen ngomong. Udah kebanyakan sebenarnya banyak sih. Tapi sebenarnya ini belum 25%-nya aja.
dari kisah-kisah yang apa pengalaman kita selama SMA itu masih banyak banget. Jadi sebenarnya nggak bisa kita sajikan dalam satu kali duduk, karena yang namanya kisah SMA mah Itu pas panjang. reuni juga reuni zaman dulu ya. Kalau reuni zaman sekarang biasanya kan sambil megang HP. Nah, pas reuni juga pasti banyak banget cerita yang bisa dibagi kalau tidak megang HP ya. Jadi banyak banget yang bisa dibagi tapi nggak akan sampai habis. Jadi selesai acara reuni selesai gitu, tapi belum habis itu cerita. Kan? Nah di sini juga kita sebenarnya pengen kita ngebahas banyak banget soal pengalaman pas di sekolah, SMA, SMP, bebas lah. Tapi karena durasi kan jadi berkurang. Jadi ini ada pertanyaan yang sebenarnya mungkin biasa, tapi jadi sampai jadi po aing nanya naon. Jadi gini. Cici atusnya tuh bolak-balik wae. Oh nyuci aja. Oke, sorry karena kita sekarang sedang minjam studio orang. Jadi banyak interupsi OB yang bolak-balik. Nah, itu tadi nanya Kalahin pode ini nanya. Yang jelas gini teman-teman, kita bakal ngomongin lagi di tempat yang lain, ngomongin masih banyak kisah lainnya yang masih sangat seru sebenarnya kita bahas, tapi karena waktunya juga kita sekarang udah lewat maghrib, kita harus sholat dulu. Jadi kita pertanyaan terakhir aja, satu aja. Kayak aing pokok tadi rek ngomong naon mah. Pertanyaan terakhir lebih ke kisah masa SMA, masih di masa SMA atau SMP boleh, atau SD juga boleh. Perbuatan kelakuan paling jahat menurut ente ke zaman sekolah paling jahat gitu, paling kriminal lah gitu lah. Oke lah, kriminal lah, kita pakai istilah kriminal. Supaya ya. Ini bebas atau bebas aduh lu paling kriminal gitu, paling kriminal dan mewakili ente gitu sebagai siswa pada zamannya. Tapi menurut ente mah ente emang wah iya pengalaman kriminal paling iya mah jang urang gitu ya, jang aing gitu kan. Eta teh kriminal banget gitu. Tapi mungkin menurut orang belum sampai level kriminal, tapi menurut ente itu teh geus level kriminal. Naon tuh? Kata orang ini sih ngerokok. Nah, ngerokok. Iya, jujur ya kalau di zaman sekarang mungkin ngerokok biasa. Ya, ini ngerokok pas kita nginep di sekolah. Di ruang mana? Di ruang OSIS. Di ruang OSIS. Kalau nggak di ruang OSIS, biasanya ruang pramuka. Dan itu ya pasti jujur ya. Ngerokok tuh dari kelas 1. Ya, pertama nyoba ngerokok ya pasti yang jelas dari SMP udah pengen coba. Nah, pas makin parah, pas di sekolah ini di SMP ini. Jadi kita kalau misalkan ada kegiatan nginep, minimal ada satu orang yang bawa rokok. Udunan. Bawa rokok beli 2 bungkus, rokok di ruang OSIS kalau nggak di ruang pramuka, itu diem-diem. Itu perbuatan kriminal. Sebenarnya kan nggak boleh kan. Nah, itu kita cara buang putung rokoknya. Bapak-bapak, ibu-ibu guru yang sekarang masih ngajar dan masih mengelola sekolah. Naon mang SMK naon? SMK 2 Sukabumi. SMK 2 Sukabumi. Nah, kalau misalkan nemu ini orang kayak pelakunya Banyak sih lain sayang. Ya, sebenarnya itu salah satunya. Itu salah satunya, mungkin itu dari senior juga ada. Jadi gini, itu tuh kayak turun-temurun gitu. Mau misalkan. Ya, orang mah membongkar gitu. Iya. Ya elah, dia nggak sih gitu. Iya. Maksudnya itu teh kesalahan yang ibaratnya ya siapa? Iya, itu pelajaran sebenarnya. Pelajaran pisan, tapi jadi ceritain gitu. Jadi ceritain. Jadi kalau beres ngeliwat, jadi kita gini kalau nginep beres ngeliwat, minimal beres ngeliwat teh ada ngerokok. Ngopi. Karena ada istilah kalau abis makan nggak ngerokok. Enak. Jadi ya itu salah satunya. Itu mungkin dari sisi kenakalan. Itu mah kenakalan. Berarti pertama kali ngerokok di kelas
rajinnya kelas 1. Oh, rajin, iya. Kelas 1 SMK. Rajin ngerokok. Iya, rajin. Mulai ngerokok. Mulai ngerokok SMP kelas 1. SMP kelas 1. Tah, Bu. Apal teh? Orang tua pas kelas 1 SMP ente ngerokok. Tapi Orang tua apal pas ente kelas berapa? orang pas ngerokok mulai kenyangan sih kuliah sih. Cool. Tapi Jadi selama SMP sampai SMA lulus, si Mamang Arab ya, orang tuanya teh apal kalau dia suka ngerokok. jadi emang ketahuannya si ngerokok kuliah ya udah ini. Ya, pas di zaman kuliah mungkin sudah dimaklumi. Ya, lagi Tapi berarti selama SMP jeung SMA ente sembunyi-sembunyi. sembunyi. Sempat Di ketahuan, rumah ketahuan. pernah di rumah. Hampir ketahuan di rumah pas di kamar mandi. Tapi bau kan masih. Bau pasti. Sarung ngerokok cek babeh kayak gitu. Cicing Diguyur, gitu. sempet diguyur. Ente sih. Oh, ente ya. Itu sih, itu kenakalan remaja emang. Terakhir sebelum ditutup. Dari perbuatan kriminal kenakalan remaja, kenakalan remaja macam apa yang pernah bikin ente dihukum ke orang tua? Hukuman seperti apa yang paling meninggalkan kesan buat ente? Harus orang tuanya sih. Orang tua. Namun gitu, pernah dihukum namun dijewer kek, ditelanjangi gitu misalkan, dititah kelilingan komplek misalkan. Iya. Pelaku asusila misalkan. Iya sih, di Tajong jurus taekwondo aja. Jurus taekwondo, iya. Bener sih itu mah. Jadi Gara-gara non. biasa lah ya. Jadi gini. Aduh, jadi kalau sekolah tuh saya sering pulang malam. Yo, sering pulang malam. Pulang malam karena apa? Oh. Cicingnya sekolah wae gitu. Iya. Pulang malam buat Mang Mijar ini si Arab ini. Pulang malam udah jadi hal biasa dari zaman SMA sampai ke akhirnya. Ya sebenarnya jadi pulang malam wae. Ih, kunaon pulang malam wae gitu kan. Kemana? Dijangkana marukan kemana? Da orang tengah mana udah emang di sekolah wae gitu. Mungkin ente dianggapnya Baong. Iya, non sih. Narkoba. Itu aja. Nah, satu saat kunaon di Tajong, orang Ngelawan. Hah? Ngelawan. Gara-gara ngelawan. Iya, dituduh inti nama dituduh tidak orang nyolot. Oh iya. Oh, pas nyolot orang ditajung seberapa kali balikan lah pokoknya kaki kiri kanan teh main dah babeh teh. Tajung hiji, tanjung. Atlet, men. Padahal lain atlet Oh, aja. lain atlet. Cuman tajungnya lumayan. Tajung badan, tajung bujur, jumbut tuh. Tapi itu berkesan. Tapi tadinya henteu pundung. Tapi jadi pelajarannya itu. Ya pelajarannya emang ulah nyolot gitu. Tapi dah posisi emang orang pulang malam teh mau orang kuliahnya di sekolah wae gitu. Iya. Teu kemana-mana gitu. Iya. Karena ya orang punya duit apa tuh mau main apa. Tapi ngerasa salah tuh. salah sih. Ya salahnya. Salahnya mungkin bukan di pulang malamnya. Ya orang salahnya. Tapi salahnya di nyolot ketika kita ngelawan sama orang tua. Iya, orang tua. Padahal itu nggak boleh. Nggak boleh sih, emang nggak boleh. Tapi emang nggak enaknya itu disangkanya yang nggak benar. Ya, karena Padahal dianggap yang enggak. yang nggak padahal orang mang. Padahal iya. Padahal mang nggak anjir asli. Direct baung kuma duit pas-pasan tuh rek jajan. Ya benar. Direct kuma baung ngamot, ya baung ya. Tapi intinya itu menjadi pelajaran sampai hari ini dan kita pasti diingat sampai kayak. Pasti ingat. Eta tajungan taekwondo mau aya. Tapi sekalipun kita dulu marah sama orang tua karena disiksa atau gimana, tapi eta bakalan tetap jadi pelajaran yang ente dan eta tetap malah bikin ente makin sayang sama orang tua. Ya, malah makin kuat sih. Mas kuatnya Karena dari artinya berarti orang tua peduli sama peduli kita. ya, peduli itu ya biar kita ya Jadi orang benar. jadi orang benar. Tapi jadi kuat intinya. Di Ente, tajong teh ente jadi kuat. hari ini sudah merasa jadi orang benar. Insya Allah Insya Allah. berjalan menuju Oke. pada can kawin unggul. Beda can kawin. Curhat. Curhat. Oke temen ngomong, jadi hari ini kita potong dulu sampai pembahasan disiksa orang tua. Tapi kalau temen ngomong semuanya suka, nanti kita bakal bahas di part 2. Di part 2 kita masih ngelanjutin soal bahasan kisah-kisah konyol atau kisah-kisah pengalaman hidup selama pas di zaman SMA dan SMP lah, pokoknya masa-masa sekolah lah gitu. Nah, jadi jangan lupa subscribe, like, share. Terus didengerin juga, kita ada di Anchor, ada di Spotify, Ya. ada di YouTube-nya juga, di subscribe, jangan lupa. Nanti kita bakal balik lagi, kita masih berdua nih, si Arab dan si Sunda.
Arab Sunda. Arab Sunda. Arsun. Dan kita mungkin bakal ngebahas lagi si Asin. Nanti kita bakal ngomongin si Asin juga. Banyak sih sebenarnya karakter tuh yang. Jadi mungkin ada tokoh-tokoh lain yang belum disebutkan. tokoh-tokoh teh yang banyak. malah lebih konyol. Nanti kita bakal bahas di part 2. Intinya untuk hari ini segitu dulu. Tapi jangan lupa kita bakal balik lagi di part 2. Oke. Jadi saya Julian dari Ngomong Indie. Dan saya saya Nizar dari orang Arab. Makasih udah nonton. Terima kasih sudah nonton, semoga Dan mendengarkan menonton dan mendengarkan, semoga ada sedikit pelajaran yang bisa teman-teman ambil dari kisah-kisah yang sudah kami lalui. Oke. Saya Julian dari Ngomong Indie, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.